Desa Lukbaintan merupakan desa yang terletak di pinggiran Sungai Martapura, tepatnya di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang berbatasan langsung dengan Kota Madia, Banjarmasin. Berjarak 10 km dari Kota Banjarmasin menjadikan desa ini sebagai salah satu daerah penyangga Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga suasana religius dan agamis masih kental terasa di desa Lukbaintan. Mayoritas masyarakat desa Lukbaintan berusaha di bidang pertanian. Pada umumnya adalah menanam padi, sehingga Lukbaintan alhamdulillah tidak pernah kekurangan pangan. Kemudian di samping itu ada juga perkebunan, yaitu adalah limau atau jeruk, yang dikenal dengan daerah Kalimantan Selatan adalah jeruk Madang. Nah, kemudian di segi perikanan itu Lukbaintan memanfaatkan ikan-ikan yang ada di sungai seperti udang, ikan gabus, ikan papuyu, dan ikan sepat. Salah satu hasil yang sangat digemari masyarakat yaitu ikan sepat yang diolah menjadi ikan asin. Olahan ini merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat sekitar Lukbaintan dan Kalimantan Selatan sebagai makanan pendamping atau lauk. Selain itu, desa Lukbaintan juga memiliki kreasi kerajinan yang dapat dijadikan cenderamata seperti miniatur perahu dan manik-manik. Di desa Lukbaintan juga beberapa pengrajin pembuatan jukung ataupun klotok atau bisa kita sebut perahu untuk digunakan oleh masyarakat sekitar sendiri sebagai salah satu alat transportasi, karena mayoritas masyarakat sendiri masih menggunakan transportasi air sebagai transportasi untuk di lingkungan sekitar. Di mana di desa Lukbaintan juga sampai sekarang masih mempertahankan budaya lama, budaya nenek moyangnya, yaitu yang namanya disebut balogo, yang merupakan permainan masyarakat yang ada di zaman dahulu. Para penggemar permainan ini juga bukan hanya berasal dari desa Lukbaintan, bahkan ada penggemar permainan ini juga berasal dari daerah yang jauh, dan karena mereka hobi, mereka datang ke desa Lukbaintan untuk ikut bermain balogo ini. Karena Lukbaintan itu dekat dengan Kota Banjarmasin, maka itu merupakan suatu nilai tambah untuk dijadikan sebagai pariwisata di desa Lukbaintan, di mana pasar terapung tersebut sudah dilakukan pada zaman dahulu, yang menurut masyarakat Lukbaintan itu sudah dilakukan pada zaman penjajahan Belanda, dan alhamdulillah sampai sekarang masih beraktivitas. Pasar terapung yang ada di Lukbaintan itu dilakukan di atas air, pembeli dan penjual itu bertransaksi di atas air. Makanya dari itu tadi di depan masyarakat itu wajib mempunyai sebuah klotok ataupun perahu. Tanpa memiliki perahu, maka aktivitas masyarakat Lukbaintan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Walaupun mereka sendiri sudah mempunyai alat transportasi darat roda 2 dan roda 4, tapi wajib memiliki perahu. Lukbaintan karena berdekatan dengan Kota Banjarmasin, maka generasi mudanya itu kepinginnya lebih cenderung bekerja di Kota Banjarmasin ataupun ke Martapura. Mereka beranggapan bahwa mengandalkan pasar terapung itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan juga ada faktor gengsi. Juga orang tuanya pun tidak menghendaki anak-anaknya berjualan di pasar terapung. Cukup orang tuanya saja yang berjualan di pasar terapung. Kami dari aparat desa juga selalu memberikan motivasi ataupun dorongan kepada mereka untuk supaya bisa mempertahankan budaya pasar terapung, karena kalau dikelola dengan baik, generasi-generasi muda bisa memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Kalau generasi muda tidak ikut andil mempertahankan budaya pasar terapung, maka lambat laun pasar terapung akan punah. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, terutama peran pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman yang positif terhadap generasi muda, agar mereka tidak ragu ikut andil di dalam mempertahankan budaya pasar terapung, sehingga pasar terapung tersebut tidak akan punah. Karena saat ini sedang digalakannya sektor kepariwisataan, sehingga potensi peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional sedang meningkat pesat. Untuk menjawab peluang tersebut, kami mencoba melakukan promosi kepariwisataan
dengan berbagai media. Salah satunya adalah dengan media sosial. Pasar generasi milenial yang mayoritas aktif pengguna media sosial menjadi wahana pemasaran serta penyebaran informasi yang sangat efektif dan tentu dengan memanfaatkan para generasi muda Lok Baintan untuk memberikan kontribusi aktif dalam mempromosikan budaya pasar terapung. Selain itu juga kami mencoba memperkenalkan wisata darat di Desa Lok Baintan. Mungkin selama ini Desa Lok Baintan hanya dikenal dengan budaya pasar terapungnya. Tetapi sebenarnya potensi wisata darat itu masih sangat besar. Kami mempunyai permainan tradisional, kami mempunyai kuliner tradisional, perkebunan limau, serta juga ada monumen nasional alam roh yang tentu bisa diperkenalkan ke khalayak luas. Yang mana target kami untuk menciptakan desa budaya yang terintegrasi dengan berbagai titik wisata di sekitar Lok Baintan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Lok Baintan dan daerah sekitarnya. Kami juga sedang giat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana kami dalam menciptakan ekosistem wisata yang ramah wisatawan. Salah satunya dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang berjualan dengan jukung pasar terapung untuk menjadi ramah terhadap wisatawan. Dengan sapa ramah penuh makna, salah satunya dengan berpantun di depan wisatawan saat sedang berjualan. Dan menyapa apabila ada orang baru dikenal masuk ke Desa Lok Baintan. Kedepan ini juga kami merencanakan untuk membuat BUMDes, karena selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, BUMDes juga mempunyai fungsi pemberdayaan, sehingga tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Melalui BUMDes, kami juga kedepannya akan mencoba merangkul generasi muda untuk dapat menjadi tour guide bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Lok Baintan. Para penjual di pasar terapung Lok Baintan didominasi oleh para orang tua. Mungkin ini sering menjadi tanda tanya kemana generasi mudanya. Jika diamati lebih dalam, sudah seharusnya kita akui bahwa generasi muda Lok Baintan untuk saat ini masih kurang berperan dalam eksistensi pasar terapung ini sendiri. Perkembangan teknologi yang semakin masif serta pengaruh gaya hidup menjadikan generasi muda Lok Baintan gengsi untuk menjadi penjual di pasar Lok Baintan. Selain acil-acil cantik yang selalu setia menjadi penjual di pasar terapung Lok Baintan, sejujurnya kami juga merindukan anak muda yang berjualan di pasar terapung Lok Baintan. Kami berharap para generasi muda kami saat ini yang merupakan pemegang tonggak estafet setelah kami untuk dapat terus mempertahankan budaya ini agar nanti anak cucu kita dapat menikmatinya. Tapi kami percaya, dengan keseriusan dan dukungan dari berbagai pihak, generasi muda kami dapat kembali meneruskan budaya ini untuk generasi setelah mereka. Generasi muda memiliki keunggulan di bidang teknologi komunikasi yang dapat dimaksimalkan untuk terus mempromosikan dan mengembangkan pasar terapung. Sedikit mengutip kata-kata dari Pak Sujiwo Tejo, budaya merupakan keseimbangan antara seni dan ilmu pengetahuan, serta budaya menciptakan keseimbangan dalam hidup. Jadi, kami akan terus berusaha untuk mencari cara bagaimana masyarakat bisa hidup dari budaya dan implikasinya tentu budaya bisa terus hidup di masyarakat. Jika hal ini tercipta, maka kita tidak perlu risau lagi tentang bagaimana budaya ini bisa bertahan. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semurut dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Hal ini membuktikan bahwa begitu besarnya potensi generasi muda jika pemuda dalam suatu wilayah memang benar-benar serius memberikan kontribusi untuk perkembangan budaya serta keberlanjutan pembangunan Indonesia. Generasi muda memiliki energi dan semangat yang menggebu-gebu yang mungkin tidak dimiliki para orang tua, tetapi para orang tua di sini berperan dalam membimbing dan mengarahkan para generasi mudanya untuk dapat menyalurkan semangat dan energi tersebut kepada hal-hal yang positif untuk dirinya pribadi, daerah, bangsa, dan negara. Sedikit pesan saya untuk generasi muda Indonesia. Budaya hidup hingga saat ini bukan karena kita, tapi karena generasi sebelum kita. Ambillah andilmu untuk budayamu. Ayo generasi muda, pedulilah.